berpikir untuk Islam sekarang dan akan datang to the next time. Ibu bapak perhatikan yang terjadi sekarang ini. Karena lemahnya kepemimpinan yang ada, kacau balaunya kepemimpinan yang ada, masyarakat dibiarkan dalam kondisi begini. Permohonan yang mulia untuk klien kami Ibu Putri Chandrawati untuk dapat melakukan perawatan dengan dokter pribadi yang mulia untuk COVID. Saudara jaksa penuntut umum bagaimana? Ada kami sudah ajukan surat melalui bagian umum. Izin Bapak, kami kejaksaan juga mempunyai rumah sakit, punya juga banyak dokter, jadi tentunya kami akan berkoordinasi dengan dokter-dokter yang ada di kejaksaan dan juga tetap mengikuti standar prosedur penanganan COVID. Demikian Bapak. Jadi saudara penasihat hukum, kalau seandainya memang di rumah sakit kejaksaan dipandang nanti tidak mampu, saudara silahkan mengajukan pembantaran dan kami harus meminta persetujuan dari jaksa penuntut umum. Kami seandainya memang tidak bisa pembantaran, kami cuma ingin klien kami dapat dirawat sekali kunjungan, 2 kali kunjungan. Kalau itu kami izinkan, kan iya, akan kami keluarkan penetapan. Di surat kami sudah kami sampaikan yang mulia. Tetapi untuk sementara karena yang bersangkutan sedang menderita COVID, maka permohonan saudara untuk memperpanjang bahwa keluarga akan menengok masih kami tunda dulu. Tetapi kalau saudara meminta ditambah tenaga medis akan kami buat. Iya, di dalam surat kami kita minta untuk dokter pribadi dapat melakukan kunjungan. Baik, besok nanti bisa diambil suratnya dari panitera pengganti untuk kunjungan tenaga kesehatan yang saudara maksud. Tetapi mungkin disebutkan di sini, ini sudah disebut nama dokternya siapa, disebutkan jelas. Baik, ya. Sehingga akan kita berikan ide sesuai dengan identitasnya. Baik, ya. Ini diperbarui. Kekacauan yang terjadi di bangsa ini ulah daripada pemerintah pusat. Coba ibu bapak flashback, comeback to historik, pulang ke belakang, lihat apa yang terjadi di tengah bangsa kita ini dari awal pemerintahan sampai di ujung pemerintahan ini. Nggak pernah aman, selalu terjadi kekacauan, selalu terjadi kegaduhan. Mengapa demikian? Allah yang merencanakan semua ini. Kau ganggu apa? Pembunuh. Iya. Sambo bunuh. Sabar. 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 Kurang keras. Takut. Hah? Kan fakta nyata. Siapa? Ya itu emang biadab. Sambo biadab. Penjamin. Mengingat kehidupan dunia dan secara khusus yang terjadi di Indonesia ini memerlukan konsep maulud, karena kekacauan, kebrutalan, ketidakbenaran sikap dan karakter yang terjadi di tengah bangsa kita ini. Saya selalu mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini mulai dari Sabang sampai Merauke, Indonesia ini masyarakatnya tertib, taat, santun, dan dengar-dengaran kepada pemerintah. Dari dalam tadi sejak saya minum kopi dan sampai duduk di sini, kami banyak berbincang-bincang terkait dengan kehidupan Islam ke depan. Bahkan sempat menyinggung bahwa hampir 1 dekade, hampir 10 tahun bangsa kita ini tertatih-tatih di dalam memperjuangkan hidup masyarakat, bahkan dalam kehidupan kita beribadah. Sampai kepada persoalan isu pandemik, 2 tahun lamanya kita tidak boleh berkumpul. Salah seorang panitia mengatakan, dulu
kita tidak boleh melaksanakan Maulud Nabi akibat isu pandemi corona COVID-19. Alhamdulillahirabbil alamin, 1444 Hijriah, saat sekarang ini kita boleh berkumpul dalam melaksanakan Maulud Nabi. Artinya bahwa bangsa ini sedang diuji oleh Allah. Siapa yang diuji? Tadi saya katakan masyarakatnya taat kepada pemerintah. Yang sedang diuji ini bukan masyarakatnya, yang diuji ini adalah pemerintah. Betul apa betul? Kekacauan yang terjadi di bangsa ini ulah daripada pemerintah pusat. Maka kita harus berkaca, kita harus melihat napak tilas kehidupan pemimpin terbesar di dunia. 100 the great man in the world, Prophet Muhammad, good man is number 1. Catatan 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik. Itu bukan statement, itu bukan pernyataan orang mukmin. Itu adalah ucapan perkataan orang yang bukan Islam. Michael Hart dalam bukunya 100 manusia terbaik di dunia. Kita semua tahu pemerintah kita ini dari pusat sampai pelosok pedesaan, mayoritas pemerintah kita ini beragama Islam. Pak RT tadi menyampaikan sambutan, beliau mengucapkan salam, menunjukkan beliau adalah orang Islam. Tapi kadangkala mohon maaf, beribu maaf, akhlak Islam, kepribadian Islam, bahkan apa yang melekat pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jauh dari kehidupan kita para pejabat-pejabat negara ini. Coba ibu bapak flashback, come back to historik, pulang ke belakang, lihat apa yang terjadi di tengah bangsa kita ini dari awal pemerintahan sampai di ujung pemerintahan ini. Nggak pernah aman, selalu terjadi kekacauan, selalu terjadi kegaduhan. Mengapa demikian? Allah yang merencanakan semua ini. Amin ya Rabbal. Tadi saya katakan jangan coba-coba bermain dengan agama ini. Allahu Akbar. Dari dulu kami para pendakwah sudah mengatakan, berhati-hatilah, berhati-hatilah. Ini agama yang benar, ini agama yang suci, ini agama yang sempurna. Kau ganggu agama ini, kau cubit ulamanya, kau sentuh ulamanya, kau penjarakan, kau bunuh ulamanya, kau akan tanggung. Ini yang terjadi. Alhamdulillah.